Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Nur Nabila dari mahasiswa Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dagu sibu. Apakah ibu-ibu sekalian pernah mendengar dagu sibu? Sebenarnya apa sih dagu sibu? Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Selanjutnya, resiko penyalahgunaan obat. Yang pertama, overdosis. Yang kedua, resistensi antibiotik. Yang ketiga, kerusakan hati dan ginjal. Yang keempat, ketergantungan fisik dan psikologis. Pertama, dapatkan obat di tempat yang resmi. Yang selanjutnya, penggulangan obat. Yang pertama, obat bebas memiliki tanda lingkaran hijau dan dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter seperti toko obat dan apotek. Contoh obat yaitu paracetamol. Yang kedua, obat bebas terbatas memiliki berupa lingkaran biru dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, namun ada peringatan khusus seperti toko obat dan apotek. Contoh obat yaitu Intunal. Yang ketiga, obat keras memiliki berupa lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Contoh obat yaitu Ponstan dan Amoxicillin. Tempat mendapatkan obat yang resmi, yang pertama toko obat berizin, yang kedua apotek, yang ketiga klinik, yang keempat rumah sakit, yang kelima puskesmas. Logo obat yang didapatkan yaitu lingkaran hijau, lingkaran biru, dan lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Khusus pembelian obat di toko obat dan apotek, obat dengan logo keras atau berwarna merah harus dengan resep dari dokter. Kedua, gunakan obat sesuai aturan penggunaannya. Cara memilih obat, baca dengan cermat dan pahami informasi pada kemasan obat. Yang pertama, komposisi. Kedua, kegunaan atau indikasi. Yang ketiga, dosis dan cara pakai. Keempat, kadaluarsa. Kelima, penyimpanan obat. Keenam, efek samping. Harus diperhatikan juga. Yang pertama, batas kadaluarsa atau expired adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas ED, produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut. Yang kedua, kemasan obat. Kondisi kemasan obat dalam keadaan baik seperti segel tidak rusak, warna, dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Selanjutnya, baca dan pelajari informasi pada kemasan obat. Yang pertama, ada komposisi, adalah kandungan obat yang berkhasiat dalam pengobatan. Yang kedua, ada indikasi, adalah manfaat atau khasiat obat. Yang ketiga, ada dosis dan cara pakai, adalah takaran dan cara pakai yang dapat memberikan efek pengobatan. Yang keempat, ada efek samping, adalah efek dari obat yang merugikan. Yang kelima, ada kontraindikasi, adalah kondisi tertentu yang menyebabkan obat tersebut tidak boleh digunakan. Yang keenam, ada tanggal kadaluarsa, adalah waktu atau bulan dan tahun terakhir obat masih dapat digunakan dengan aman. Selanjutnya, menggunakan obat. Yang pertama, aturan pakai. Contohnya, bila di etiket tertulis 2 kali sehari 1 tablet, maka obat dapat diminum 1 tablet setiap 12 jam. Selanjutnya, apabila etiket tertulis 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 mili, maka obat dapat diminum setiap 8 jam. Yang kedua, waktu minum obat, obat harus diminum sesuai waktu terapi terbaik yang dianjurkan, kecuali ada keterangan khusus. Contohnya, yang pertama, obat diminum setelah makan untuk menghindari iritasi lambung. Contoh obatnya adalah Bodrek. Yang kedua, obat diminum sebelum makan. Contoh obatnya yaitu Promah. Yang selanjutnya, penggunaan obat secara benar, yaitu antibiotik hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Antibiotik adalah obat keras atau hanya untuk infeksi bakteri. Yang selanjutnya, cara penggunaan obat secara benar. Yang pertama, tablet, kaplet, atau kapsul ditelan dengan bantuan air minum. Yang kedua, obat tetes mata diteteskan secara tegak lurus pada kelopak mata. Yang kedua, sirup kering dilarutkan dulu dengan air matang sesuai volume yang ditentukan sebelum digunakan sesuai takaran. Yang keempat, salep dioleskan pada bagian tubuh. Ketiga, simpan obat dengan cara yang benar. Selanjutnya, perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat.
Yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi. Yang ketiga, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Yang keempat, periksa tanggal kadaluarsa obat. Yang kelima, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu panjang karena suhu tidak stabil. Apa itu PUD? Beyond Use Date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak. PUD tidak selalu tercantum. ED, batas waktu penggunaan obat sebelum kemasan dibuka. ED dicantumkan pada kemasan. Selanjutnya, perhatikan batas simpan obat. Sediaan obat sirup. Yang pertama, sirup kering 7-14 hari setelah diracik. Yang kedua, sirup berpengawet 3 bulan setelah dibuka. Sediaan obat tablet dan kapsul. Yang pertama, apabila dalam kemasan blister dapat disimpan hingga mencapai waktu kadaluarsa. Yang kedua, apabila obat dikemas ulang, maka obat hanya dapat digunakan 6 bulan setelah obat dikemas kembali. Sediaan obat krim atau salep pada kemasan tub atau pot adalah 3 bulan sejak kemasan dibuka. Sediaan obat tetes, sediaan steril seperti tetes mata, tetes telinga, tetes hidung 1 bulan setelah kemasan dibuka. Yang kedua, obat tetes mata atau mini dos 3 kali 24 jam setelah dibuka. Sediaan obat insulin. Insulin yang telah dibuka dapat digunakan selama 4 minggu. Apabila belum dibuka, insulin dapat disimpan di kulkas 2-8 derajat Celcius atau tidak boleh dibeku hingga kadaluarsa. Keempat, buang obat dengan cara yang benar. Selanjutnya, obat yang harus dibuang yaitu obat rusak atau kadaluarsa. Ciri-ciri obat rusak yang pertama, perubahan warna, bau, dan rasa. Contohnya sediaan tablet yaitu pecah, retak, berlubang, dan menjadi bubuk. Selanjutnya sediaan kapsul dan puyer yaitu lembab, lembek, basah, dan lengket. Selanjutnya sediaan cairan atau salep atau krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Dan selanjutnya yang kedua, wadah atau kemasan rusak. Yang ketiga, etiket tidak terbaca atau sobek. Salah, kamu buang obatnya. Sebelum buang obat, itu kemasannya harus dirusak dulu, digunting atau dicoret-coret. Nah, obatnya harus dihancurkan. Kalau tablet digerus dulu. Kalau obatnya sirup diencerkan pakai air dulu. Ngerti ya? Biar nggak disalahgunakan. Selanjutnya, cara membuang obat, tablet atau kapsul. Obat tablet atau kapsul harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik dicampur dengan tanah atau air. Selanjutnya, cara membuang obat sirup. Untuk obat sirup, dibuang isinya pada saluran pembuangan air dan kelopek label pada obat. Selanjutnya, kemasan obat harus digunting atau dirobek terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu.